Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan mukjizat, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Maka pada kesempatan bulan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbanyak aktivitas keberagaman kita, memperbanyak amal soleh yang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang di dalam posisi derajat al-muttaqin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang begitu populer, "Idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu-pintu neraka ditutup. Lalu kemudian para setan dibelenggu. Maka ketika para ulama mengartikan dan memaknai hadis ini, ada beberapa hal. Ada sebagian ulama yang memaknai hadis ini secara tekstual, namun ada juga sebagian ulama yang lain memaknai hadis ini secara majazi. Nah, ada apa dengan hadis ini? Ketika kita lihat dalam matan yang kemudian kita lihat pada redaksi yang pertama, "Idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah." Pada saat bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu makna yang kemudian bisa kita ambil dari situ, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang begitu besar kepada kita untuk melakukan banyak amal soleh di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang begitu lebar kepada kita untuk kita masuk ke dalam surganya Allah dengan cara memperbanyak amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup pintu neraka. Maka dalam makna majazi ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkan kita dari kemaksiatan, dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kita dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan, "Man qama aw man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang kemudian berpuasa di bulan Ramadan, atau dalam riwayat yang lain beliau menyampaikan menegakkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan jalan iman dan ihtisaban hanya karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Allah akan mengampuni setiap dosa yang telah dilakukannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini jelas pada poin yang kedua ini, maka Allah akan menjauhkan kita dari nerakanya. Allah akan memberikan kesempatan yang besar pada kita untuk senantiasa istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sebagai manusia yang kemudian enggan untuk beristighfar pada Allah, tetapi Allah telah memberikan satu kemurahan yang besar, yaitu ketika kita melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan iman, dengan ihtisaban, maka secara otomatis Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu memberikan makna bahwa Ramadan bagi kita tertutup pintu-pintu neraka bagi kita semuanya. Lalu kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu setan. Para ulama juga memberikan satu pemaknaan di dalam makna majazi, yaitu Allah menghindarkan kita dari hawa nafsu yang dibisikkan oleh setan pada kita, sehingga di bulan Ramadan ini memberikan kesempatan pada kita semuanya untuk terhindar dari godaan-godaan setan. Ada makna yang lain yang patut kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu setan di bulan Ramadan tentunya dalam makna kita pada saat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini hendaknya kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang kemudian cenderung pada bisikan setan yang akan menjerumuskan kita dalam kemaksiatan.
Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memperbanyak amal soleh di dalam ibadah bulan Ramadan ini. Lalu kemudian yang kedua, senantiasa kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu peluang dan kesempatan besar bagi kita dengan jalan melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan imanan wahtisaban, yang kita akan diampuni dosa-dosanya. Lalu kemudian yang ketiga, maka marilah kita di dalam menghadapi bulan Ramadan ini tetap di dalam mengendalikan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan yang kemudian menjurus pada bisikan-bisikan setan kita hindari. Kita minimalisir maksiat yang kita lakukan, kita minimalisir dari setiap prasangka buruk kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita betul-betul menjadi pribadi yang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.